Kata istrinya, dia kan udah menikah dengan saya. Jadi suami saya harus sayang dengan saya. Nah, ini dua-duanya teka. Nggak bakal ada titik temu yang budak belian. Sehingga dia merusak hubungan antara budak belian dengan Tuhan, tidak termasuk daripada golongan umatku. Kalau ada orang yang tahbib dalam rumah tangga orang, nang tabib itu menganiaya, memprovokator, manas-manasin dengan istri orang atau suami orang, itu pun tidak termasuk umatku. Punten. Atau misalnya Anda sebagai istri dipuji suaminya, mana ganteng, mana kaya, mana nggak pernah selingkuh. Perempuan yang diajak ngobrol kan pengen punya suami kayak begitu. Tidak mustahil. Lama-lama dipanas-panasin, biar terpisah, biar suami jadi milik saya. Atau punten. Ada lagi misalnya, bicara sama suaminya, punya sahabat, punya teman cantik, mana kaya, mana sabar, mana pintar nyari duit. Pokoknya kelebihan diceritakan. Maaf, setan menggoda. Tidak mustahil suami Anda berpikir, kalau gue punya bini kayak dia enak ya. Makanya jangan sembarangan kita berbicara, mikir dulu. Sebabnya ini, akibatnya seperti ini. Nah, maaf, yang paling banyak kita mendengar yang disebut dengan orang ketiga itu adalah mertua perempuan dengan mantu perempuan. Kenapa? Masing-masing teka bahwa pendapat masing-masing. Kata emaknya, dia kan anak laki-laki saya, disekolahin sama saya, dikuliahin sama saya, harus bakti sama saya. Kata istrinya, dia kan udah menikah dengan saya, jadi suami saya harus sayang dengan saya. Nah, ini dua-duanya teka. Nggak bakal ada titik temu yang benar ini dipakai. Kata kita yang nenek-nenek, alhamdulillah anak laki-laki saya udah punya istri. Kemarin waktu saya habis buat nyuci, buat niska baju dia. Sekarang ada istrinya. Saya buat ngaji, buat baca Quran, buat ibadah. Nah, istrinya juga mikir. Saya bersyukur punya suami, anaknya Mamah Anu. Dia baik gara-gara didikan emaknya. Dia ibadahnya rajin gara-gara emaknya. Kalau ini yang terjadi, ibu mertua sayang dengan mantu, mantu sayang mertua. Tapi kenyataannya ibu mertua teka, tahu teka ibu? Keras kepala, mantu keras kepala. Nah, ini orang ketiganya mertuanya. Jadi kita wajib menyadari anak laki-laki saya sudah ada istrinya yang ngurusin masakan, yang ngurusin pakaian, saya tinggal ibadah. Anak perempuan yang jadi mantu pun tahu diri. Suami saya gara-gara didikan emaknya seperti ini. Nah, jadi siapapun yang memanas-manasi, baik ibu mertua, kakak ipar, adik ipar, saudara kita, atau tetangga, teman kita yang ngomong, Masya Allah, menjelek-jelekin pasangan kita, kemudian memuji orang lain, dengan dia niat menghancurkan rumah tangga kita, ini wajib kita menjaganya. Jadi yang namanya orang yang ketiga merusak rumah tangga kita, kita berpikir, jangan melihat yang namanya pasangan hanya sisi negatifnya saja. Anda silahkan lihat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman, Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai para suami, pergauli istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau melihat pasangan kalian punya kekurangan, jangan jauhkan mereka. Di balik kekurangan tadi Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Maksud ayat ini apa sih? Kita ini manusia normal yang tidak ada yang sempurna. Al-insan malu khata manisan, punya kesalahan, punya kekurangan. Ketika melihat pasangan kita ada kekurangannya, jangan kekurangannya yang dilihat, kelebihannya. Biasanya kalau setan ngegoda, kekurangannya yang harus dilihatin. Itu salah. Tapi ini dipakai, kelebihannya yang harus dilihatin. Kekurangannya wajar, karena saya pun manusia biasa, nggak sempurna, pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari ayat An-Nisa ayat 19 tadi dikatakan, suami wajib menggauli istri dengan baik. Istri pun kalau punya kesalahan, wajib memperbaiki kesalahan dia, kekurangan dia, biar suami senang dengan dia. Jadi kita sadar, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi dengan berjalannya waktu berumah tangga, kita harus meminimalisir kekurangan saya. Meminimalisir kesalahan saya. Walaupun ada, nggak gede-gede amat. Jadi pasangan kita nggak bete lihat kita. Begitu. Jadi intinya karena pernikahan itu adalah ibadah, setan paling menggoda.
godaan itu bisa dari manapun, salah satunya orang ketiga. Ya, boleh jadi dari suami, dari istri, dari mertua, dari tetangga, dari ipar. Itu berarti bentuk orang ketiga itu bisa macam-macam. Ya. Oke, sip kalau gitu coba saya buka pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Mana ini dulu deh, silakan. Ayo orang pada letoy, Pak. Berdiri, silakan. Ayo. Situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ito Masito dari Majelis Taklim Baitul Mukmin, Serang, Banten. Oke. Tanya Mah, Mayu. Ayo. Mah, mau curhat ya? Ya, silakan tanya. Ini masalah temen Mah, mau ke sini pengen ikut. Terus? Iya, dia anaknya sakit. Terus? Iya, dia mau cerita katanya. Dia itu suaminya dingin. Oh, ditaruh di kulkas. Dingin cuek, iya Mah. Jadi dia itu pengen merasakan keromantisannya katanya Mah. Kayak orang-orang, kayak di sinetron. Iya. Ini dingin banget gitu. Iya, dingin. Gak romantis. Iya. Terus dia diangetin kali pakai microwave itu bisa kali ya beneran. Terus dia posisinya itu sama mantan istrinya yang pertama udah cerai ya, Mah. Ini yang jadi istri yang kedua gitu tuh. Terus sama istri yang ke satu itu tuh suaminya itu tuh sering ketemu. Oh. Iya. Jadi si istri sekarang itu tuh merasa lelah gitu tuh Mah. Iya. Malas ngelayaninnya katanya. Jadi gitu. begini iya. itu tuh. Iya, temennya itu. Besti nih. Ya lagi aku ceritain. Jadi ini titipan dari temannya. Iya, titipan dari teman. Teman apa temen nih? Teman. Iya. Irfan. Gimana Mah katanya suaminya dingin? Jadi begini, ternyata Itoh ini ada yang suka nyisilin rambut putrinya Fir'aun. Ini dia Mas Itoh. Jadi begini Itoh, tadi Itoh nyebut itu tuh sampai 6 kali ya Ustadz. Jadi Itoh itu. Jadi itu kayaknya